Selamat pagi, Bu Dewi. Pagi, Pak Reson. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Terima kasih sudah bertanya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Dewi, uh, apa yang bisa saya bantu, Bu, hari ini, Bu? Jadi gini, Pak, saya kebetulan dapat jadwal di kelas 10.8 itu jam terakhir. Banyak Baik. anak-anak tuh yang konsentrasi sama fokusnya tuh sudah mulai menurun karena sudah jam terakhir, siang-siang juga gitu. Jadi banyak yang pada kurang fokus gitu, Pak. Nah, itu yang saya ingin tingkatkan adalah kompetensi dalam hal pengelolaan kelas, Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Bagus sekali tuh, Bu. Ibu artinya concern dan peduli terhadap anak-anak di jam terakhir ya. Nah, kira-kira, Bu, saya mau tanya nih, tujuan Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut apa ya, Bu, ya, kira-kira ya? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang kondusif, yang aktif, Pak. Jadi meskipun di jam-jam akhir, suasana kelasnya itu seperti di jam pertama, masih semangat anak-anaknya, gitu. Fokusnya masih tinggi, konsentrasinya juga masih tinggi, Pak. Oh, iya, iya. Luar biasa, Bu. Kira-kira, Bu, sejauh ini Bu Dewi udah ngelakuin hal apa nih untuk mencapai tujuan Ibu tersebut, Bu? Saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran. Saya juga sudah menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif gitu, dan komunikatif gitu. Tapi belum benar-benar efektif, Pak. Oh, oke. Biasa. Berarti Ibu udah ada usaha ya sejauh ini, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Bu, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan Ibu tersebut, Bu? Saya masih kesulitan gitu untuk meningkatkan fokus anak sama konsentrasi anak karena terkadang di jam akhir ada beberapa anak yang masih ngumpet-ngumpet gitu, yang eh, apa namanya tidur di kelas gitu, Pak. Hmm, kalau sejauh ini, Bu, yang kira-kira Ibu butuhin untuk mencapai tujuan Ibu tersebut tadi apa, Bu? Saya butuh strategi yang mantap untuk bisa mengendalikan siswa, terutama saat jam akhir, Pak, di jam-jam akhir ingin pulang. Hmm, oke, baik. Coba kita bahas ya, Bu ya, strategi yang baik bagaimana untuk bisa mengendalikan kelas yang anak-anaknya suka ngobrol atau main handphone ya, Bu ya. Mungkin pertama, Bu, kita perlu cari penyebabnya. Penyebab kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak tersebut bosan atau mungkin tidak bisa mengikuti dengan baik pembelajarannya. Apakah mungkin anak-anaknya nggak bisa memahami materi pelajarannya? Apakah mereka mungkin bosan? Apakah karena mungkin kurang menarik? Apakah mungkin kita butuh strategi pembelajaran yang baru? Apakah mungkin kondisi kelasnya nggak kondusif sehingga mereka nggak nyaman? Nah, itu pertama. Kita harus cari tahu dulu, Bu, kira-kira apa penyebabnya. Menurut Ibu, apa penyebabnya mereka tidak betah untuk belajar, Bu? Mungkin karena jadwalnya di akhir jam, mau pulang, dan kemudian materi geografi juga lumayan sulit di kelas di kelas 10 ini. Jadi itu mungkin yang membuat mereka menjadi males-malesan kali ya, Pak, di kelas. Hmm, berarti gara-gara mereka sulit untuk memahami pelajaran ya, Bu ya. Iya, Pak. Mungkin ini, Bu, ada beberapa masukan atau mungkin suggest ke Bu Dewi. Mungkin pertama kita buat mapping, kita buat pengelompokan belajar uh, untuk nanti membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi anak-anak dibuat kelompok berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. Nanti materi yang kita sampaikan itu berdasarkan kemampuan mereka tadi, Bu. Mungkin anak-anak yang punya kemampuan lebih, kita punya CP yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang punya kemampuan sedang.
punya kemampuan sedang mungkin CP-nya akan lebih sulit dibandingin anak-anak yang mempunyai kemampuan di bawah. Artinya kita membuat pengelompokan belajar dan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga nanti dengan perbedaan-perbedaan tersebut mereka bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Nah, mudah-mudahan dengan tersebut anak-anak itu bisa serius belajarnya Bu. Gitu. Atau mungkin opsi lain Bu, supaya lebih variatif. Anak-anak itu bisa juga dibuat materi belajarnya itu menarik. Contoh misalnya kita coba gunakan contoh pembelajaran yang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Atau mungkin kita gunakan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Sehingga mereka lebih mudah memahaminya dan anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Dengan menyesuaikan zaman, zamannya mereka, kodrat zamannya, kita mengikuti bahasanya, kita mengikuti mungkin gaya belajarnya mereka. Maka mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa sampai dan membuat anak jadi tidak bosan. Mungkin itu Bu yang bisa kita lakukan Bu. Iya Pak, terima kasih. Mungkin nanti di kelas saya akan mencoba masukan atau solusi dari Pak Resen. Ya, selain itu Bu, kita juga perlu Bu memberikan penguatan yang positif kepada anak-anak yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Artinya harus ada apresiasi untuk anak-anak yang sudah belajar dengan baik, diduduk dengan baik, uh, di kelas juga baik. Kita perlu apresiasi Bu, karena anak-anak yang seperti itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai perhatian kita habis untuk anak-anak yang tidak serius, sementara untuk anak-anak yang sudah serius belajarnya, sudah baik, sudah benar, malah kita tidak dapat perhatian. Itu salah satu bentuk perhatian adalah dengan mengapresiasi mereka, Bu. Itu, Bu. Baik Pak, saya sekarang sudah punya gambaran nih gimana nanti di kelas saya akan melakukan apa strategi-strateginya Pak. Baik. Ya, Bu Dewi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bisa sharing ke Ibu bisa jadi motivasi buat kita bersama, bisa bagaimana nanti bisa kita implementasikan di kegiatan belajar mengajar kita di kelas masing-masing. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh supaya bisa jadi pendidik yang lebih baik. Intinya apapun itu nanti Ibu boleh sharing lagi ke saya. Dan jika ada hal yang perlu saya juga akan sharing ke Ibu ya Bu. Ya siap Bapak. Baik Ibu, Terima kasih. terima kasih ya Bu. Baik, sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, selesai ya. Jadi sekarang Ya, kita balik ya. ya. Ntar saya minum dulu ya Bu. Oke oke Pak. Saya minum dulu.
Oke, Bu Dewi, kita mulai ya. Oke, Pak. Ya. Dan Sekarang saya ya, saya jadi coach, Bu Dewi saya coaching. Jadi coach. jadi coachnya ya. Oke. Udah siap? Siap. Oke, satu, dua, tiga. Ya. Selamat pagi, Pak Raison. Sore dong. Ulang lagi deh. Kan sore. Oh iya, sorry, sorry. Oke, ulang ya. Ya. Satu dulu. Selamat sore, Pak. Ya, satu, Pak. Iya, iya, Sore iya. kan? Iya. Oke, oke. Selamat sore, Pak Raison. Gimana kabarnya? Baik. Halo Bu Dewi, selamat sore. Terima kasih Bu sudah bertanya. Iya. Em, apa nih, Pak, yang bisa saya bantu nih untuk hari ini? Jadi gini Bu, saya mau ningkatin kompetensi saya dalam mengelola kelas bersama anak KBK Bu. Oh, jadi di kelas Paresan ada anak ABK. Iya Bu. Itu jumlahnya berapa, Pak, anak ABK-nya? Satu kelas tuh bisa sampai 2 orang Bu kadang. Oh, gitu. Dan di kelas Luar. itu setiap kelas ada Bu. Oh, setiap kelas pasti ada anak ABK. Untuk kelas 10. Hmm. Karena jumlahnya ada 10 orang. Ya, bagus sekali sebenarnya berarti Bapak guru yang sangat peduli dengan siswanya ya, Pak ya, bukan cuma yang normal Iya. aja yang diperhatiin tapi yang ABK juga diperhatikan. Iya Bu. Kira-kira apa sih, Pak, tujuan Bapak gitu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya meningkatkan kompetensi itu saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu dan menyenangkan buat seluruh siswa, tidak hanya untuk siswa tertentu, termasuk siswa yang ABK tadi itu Bu. Jadi saya punya harapan bagaimana sih kelasnya bisa kondusif, bisa Hmm. menyenangkan bagi seluruh anak gitu Bu. Apa yang udah Bapak lakukan gitu untuk mencapai tujuan yang tadi Bapak sebutkan? Baik, saya sih udah mencoba Bu beberapa metode pembelajaran, tapi sepertinya sih belum benar-benar efektif Bu. Nah, saya juga Hmm. sempat coba membuat pengelompok belajar, tapi sepertinya memang anak KPK ini butuh penanganan khusus gitu Bu. Hmm. Tadi kan Pak Reza bilang anak ABK ini butuh penanganan khusus. Kalau boleh tahu ABK-nya ini um, punya apa ya perilaku yang seperti apa gitu Pak di kelas sehingga Bapak kok pengen membuat kelas itu jadi kondusif gitu. Variatif Bu, ada anak-anak yang hmm, dia tidak bisa konsentrasi, ada anak-anak yang memang secara kognitif lemah, ada juga yang Hmm. gangguin temennya Bu, jadi macam-macam Hmm. jenisnya. Nah itu saya juga Oh. agak sedikit kewalahan untuk menanganinya gitu Bu. Hmm. Um, Kira-kira apa namanya tantangan apa sih Pak yang Bapak hadapi gitu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya masih mengalami kesulitan untuk mengendalikan anak yang suka mengganggu temannya, Bu. Jadi Hmm. beberapa siswa jadinya ketakutan gitu, Bu, karena dia suka gangguin temannya. Gitu. Menurut Pak Raisan, kira-kira faktor yang menyebabkan hal itu terjadi itu apa? Kan kalau anak ABK kan nggak selamanya mengganggu teman ya, kadang ada anak ABK yang kondisi hatinya lagi baik, dia stabil, tapi ketika dia kondisi hatinya lagi nggak baik, tiba-tiba kan bisa mengganggu. Nah, menurut Pak Raisan faktor yang paling utama yang menyebabkan anak ABK tersebut berperilaku seperti itu apa, Pak? Menurut saya mungkin ini, Bu, faktor dia misalnya sedang ada masalah, faktor dia ada problematika mungkin di rumahnya, sehingga Hmm. emosinya tidak stabil, dan dia jadi ganggu temannya. Ada juga yang mungkin anak-anak itu nggak nyaman dengan banyak orang gitu Bu. Ada juga anak ABK yang memang nggak betah di kelas Bu, jadi kerjanya jalan-jalan aja keluar kelas terus, karena di sekolah saya ada murid memang dia nggak pernah di kelas, kerjanya cuma jalan-jalan ke WC keluar gitu, jadi memang banyak variasinya anak-anak ABK-nya, sehingga penanganannya juga saya rasa berbeda-beda gitu.
Oke, baiklah Pak. Kalau gitu kita bahas strateginya untuk mengendalikan anak ABK yang tadi Bapak sebutkan itu ya. Baik, Bu. Um, pertama-tama kita harus tahu dulu nih Pak, ABK itu kan banyak tipenya ya Pak. Iya, Bu. Gitu. Nah, mungkin solusinya adalah Bapak bisa berkomunikasi dengan wali murid, terus juga wali kelas ataupun guru BK gitu untuk menanyakan lebih pastinya mengenai kondisi anak ABK tersebut. Gitu. Selain itu, mungkin di kelas Bapak juga harus mengenali nih kebutuhan siswa, terutama yang siswa ABK ini gitu. Lalu kita harus membuat suasana kelas itu teratur, nyaman, dan mungkin Bapak harus memberikan perhatian lebih untuk anak ABK tersebut. Sehingga um, mereka merasa anak-anak ABK tersebut merasa diperhatikan oleh Bapak gitu. Karena kan kalau anak tersebut sudah suka dengan kita sebagai gurunya, insya Allah apapun yang akan kita beritahu ke anak tersebut pasti akan diterima gitu. Karena sudah ada bekal yaitu kita disukai sama anak tersebut gitu Pak. Oh, iya, iya, Bu. Bu, saya pikir masalah utama anak-anak ini tidak bisa fokus. Mungkin pertama mereka memang tidak bisa memahami materi pelajarannya. Pertama Hmm, memang ada beberapa anak yang secara kognitif lemah. Ada beberapa hmm. anak yang fokusnya memang kurang. Jadi mereka nggak akan bisa memahami materi pelajarannya, Bu. Nah, menurut Ibu gimana tuh, Bu? Caranya kita bisa mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Oke, kalau begitu mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik terkhusus untuk anak ABK ini dan kita kan sama-sama tahu ya Pak anak ABK ini berbeda dengan anak normal biasanya dari segi kemampuannya pun beda dari segi komunikasinya pun juga beda mungkin nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah ataupun ketua MGMP yang sama-sama satu mata pelajaran dengan Pak Aisan untuk bisa merumuskan CP khusus untuk anak ABK gitu karena kan tidak mungkin disamakan dengan CP atau capaian pembelajaran siswa-siswi yang normal Pak gitu. Iya ya, Bu ya. Saya rasa memang harus begitu ya, Bu ya. Nanti coba deh, Bu. Saya Mm-mm. akan cobanya di kelas. Saya akan coba buat CP tersendiri untuk anak KBK tersebut. Saya juga nanti akan konsultasikan ke grup GMP saya untuk penanganannya. Atau mungkin lebih lanjut nanti kapan-kapan saya coba ikut pelatihan penanganan anak-anak KBK kali Ibu Hmm, ya. Supaya dapat iya betul Pak. keilmuannya. Ya Bu. Mm-mm. Nanti saya akan mencobanya. Uh, ya, bagaimana Pak Resen? Apakah sudah mulai ada gambaran untuk strategi dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi Pak Resen jelaskan itu? Iya Bu, saya udah mulai ada gambaran saat ini Bu. Baiklah, saya rasa sampai di sini perbincangan kita, diskusi kita. Mungkin nanti next time perkembangan selanjutnya bisa diinfokan ke saya. Kita sama-sama saling berbagi informasi, saling diskusi lagi ya Pak. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Iya, Sudah sama-sama Pak membantu. Resa. Sampai ketemu Bu. Iya.